Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan halaman berapa? 346. Halaman 346 ini barakallahu fiik. Pembahasan yang baru mengenai apa? Mengenai kapan ditegakkan hukuman bagi orang yang mencuri. Orang mencuri hukum asal dipotong tangannya. Tapi kapan dia dipotong tangannya? Kalau mencuri dari tempat disimpannya harta atau mencuri dari tempat yang intinya harta di situ dia ambil sembarang tempat. Ternyata nanti pendapat yang kuat, seorang pencuri dia akan dipotong tangannya kalau mencuri barang yang sudah disimpan. Emas 1 kilo contohnya ya, disimpan di kotak peti. Di gemboknya sendiri itu berarti 5 kilo. Gemboknya. Paham ya? Gembok ini aman udah ya. Datanglah pencuri masuk rumah, paham ya? Karena dia kuncinya enggak cocok, dia menggunakan cara bagaimana trik-trik dalam mencuri, paham dia orangnya dah senior pencurinya ini. Dibobol lah, diambil emas 1 kilo tadi itu, mencuri dari tempat apa? Tempat disembunyikannya barang, dipotong. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, ada pencuri kelas teri, awal-awal mencuri dia. Belum terbiasa mencuri dia. Ternyata ngelihat emas digantungkan di pagar. Ya, dia lagi kan orang pemilik rumah itu lagi nyapu kemudian lupa gitu loh. Lupa naruh kalungnya itu di pagar, centel di pagar. Pagar tempat untuk menyimpan emas bukan? Bukan. Akhirnya pencuri lihat, ini ada emas nih. Awalnya pengennya enggak nyuri dia, karena ada kesempatan itu loh. Paham ya? Makanya kalau kejahatan terjadi kadang-kala bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi adanya kesempatan. Wah, ini kesempatan emas. Diambil lah pencurinya nih, emasnya 1 kilo itu. Kalungnya diambil sama dia. Diambil. Nah, pencurinya dipotong tangannya enggak dipotong karena dia mencuri emas tersebut bukan dari tempat untuk menyimpan emas. Tapi dia dilipat gandakan hukumannya. Hukumannya digandakan 2 kali lipat. Kalau dia didenda 30.000, maka dendanya 60.000, itu bedanya itu. Paham belum? Tapi dipotong tidak. Paham insyaallah? Jadi kapan seseorang ditegakkan had, hukuman dipotong tangannya kalau mencuri barang dari tempat disimpannya barang. Paham belum? Nah, contohnya motor. Ada motor, disimpan di istilahnya di ruangan lah, di ruangan sudah tempat menyimpan motor itu. Ada pagarnya digembok juga, dibobol sama dia, diambil, barulah dia mencuri dari tempat disimpannya barang, potong tangannya. Paham ya? Ada orang punya motornya taruh di sawah, paham ya? Ditinggal pulang sama dia, curi sama pencuri. Berarti apa? Sawah bukan untuk menyimpan motor kan? Itu enggak ditegakkan apa? Had, dipotong tangannya, tapi dilipat gandakan hukumannya. Itu pembahasan kita nanti. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa dha'ifil ghurma 'ala man sabatat 'uqubatun 'alaihi thumma saqatat limani'in kasarikin min ghairi ma muharrazin wa man lidhalin katama. Dilipat gandakan hukuman bagi orang yang ditetapkan hukuman padanya. Thumma saqatat, kemudian digugurkan setelah itu. Paham ya? Naam. Kasarikin seperti pencuri, min ghairi ma muharrazin, mencuri dari apa? Dari tempat yang bukan untuk menyimpan uang. Nah, itu contohnya. Wa man lidhalin katama, itu nanti juga masuk dhal, itu maksudnya hewan, berkaitan dengan hewan biasanya. Nah, barakallahu fik. Contohnya apa? Ada pencuri mencuri kambing. Kambingnya itu malah nyimpannya bukan di kandang kambing itu loh. Kambingnya disimpan di halaman rumah. Berarti pencurinya mengambil kambing tadi bukan di tempat penyimpanan kambing. Itu nanti enggak dipotong tangannya. Tapi dilipat gandakan hukumannya. Paham ya? Dilipat gandakan apa? Hukumannya. Paham belum ini? Bedanya. Jadi titiknya antum harus pahami baik-baik titiknya. Kapan orang ditegakkan had, dipotong tangannya? Kalau pencuri tersebut yang mencuri barang dari tempat yang memang digunakan untuk menyimpan barang itu. Emas biasanya disimpan di tempat yang tersembunyi kan? Di kotak, di peti, paling di dalam rumah lah intinya, disembunyikan. Lah kalau dia malah naruh emasnya di pagar pintu, di pagar halaman rumah,
diambil orang curi orang, itu berarti dia pencurinya mengambil bukan dari tempat penyimpanan barang tersebut, tidak dipotong tangannya. Paham soal bedanya? Nah, kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hadhihi al-qa'idatu ta'ni anna kulla man sabatat 'anhu al-'uqubah li tamam syurutiha thumma saqatat. Artinya, kaidah ini maknanya adalah bahwasanya setiap orang yang telah ditetapkan padanya hukuman dikarenakan sempurna syarat-syaratnya, thumma saqatat, kemudian digugurkan. Limani yang dikarenakan ada penghalang, fa innaha tasqut al-'uqubah. Maka di situ gugur pula hukumannya. Lakin, penting ini. Lakin yudha'af al-ghurm ala fa'il ma'siyah bihaitsu yadman al-qimah marratain. Ini. Tapi dilipat gandakan hukuman dendanya atas pelaku kemaksiatan tadi bihaitsu yadman al-qimah marratain. Ditinjau dari sini dia diminta tanggung jawab 2 kali. Paham ya? Maksudnya apa? Tanggung jawab harganya 2 kali. Kalau emas yang dicuri harganya itu 50 juta misalkan, berarti dia bayarnya berapa? 100 juta. Paham belum? Double. 6 double. Paham insyaallah ini ya? Tapi kalau mencurinya di tempat menyimpan barangnya, jadi peti, dikunci, digembok, dibobol sama dia, diambil, potong tangannya. Yang motong siapa ini? Yang motong Muhammad Ridho? Yang motong tangannya siapa kira-kira? Siapa? Waliul amr ya, pemimpin, pemerintah. Adapun kita rakyat sipil jangan bertindak. Dan kita melihat hukum yang tegakkan di situ. Secara syariat potong tangannya. Kalau mencuri barang dari tempat menyimpan barang tersebut. Paham ya? Kita lihat lagi. Misal contohnya, kaqauli kasarikin min ghairi ma muharraz. Muharraz artinya apa? Seperti pencuri yang mencuri bukan pada tempat menyimpannya barang. Yakni law anna insanan saraqat malan min ghairi hirzin. Maknanya apa? Perhatikan di situ yang punya kitab ya. Kalau seandainya ada orang mencuri barang, mencuri harta bukan di tempat menyimpan harta. Mencuri uang 500 juta. Paham ya? Tapi mencurinya bukan di tempat untuk menyimpan uang. Ada orang kaya punya uang 500 juta ditaruh kresek. Simpan di kresek itu digantungkan di pagar rumahnya, dilupa dia taruh situ dia. Padahal pagar rumah untuk menyimpan uang bukan. Bukan. Datanglah pencuri. Wah, kesempatan lihat, wah ini ada kresek ini. Ternyata isinya 500 juta. Diambil pencuri tadi. Tapi pencuri mengambil bukan dari tempat penyimpanan uang, maka tidak dipotong tangannya, tapi dilipat gandakan hukumannya. Yang curi berapa? 500 juta. Mengembalikannya berarti berapa? 1 apa? 1 M. Iya. 500 juta yang curi, ya kan? Ketangkap pencurinya, nyurinya bukan di dompetnya, bukan di tempat penyimpanan uangnya, tapi di pagar. Dilipat gandakan hukumannya berarti berapa? 1 M kan? Nah, atau 1000 juta? Sama aja ya. Nah, barakallahu fiik. Itu hukumannya berat, malah parah gitu loh. Nah, walaupun kalau seandainya dia mencuri dari tempat menyimpan harta, dipotong tangannya. Tapi yang ngeri juga, kita lihat sini. Dua-duanya ngeri. Kalau satunya potong tangannya, satunya harus bayar 1 M tadi itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ayo, kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, contohnya ini fahuna la yusbat alaihi al-qata'. Di sini tidak ditetapkan padanya dipotong. Wa huwal 'uqubah, itu hukumannya. Hukumannya dipotong kan aslinya mencuri. Li'anna min syuruti wujubil qata' an takuna as-saraqah. Perhatikan ini. Dikarenakan syarat wajibnya dipotong, ini perlu digaris-garis ini ya. Dikarenakan syarat-syarat diwajibnya dipotong tangannya antakuna saraqah min hirzin. Hendaknya pencurian tersebut terjadi dari tempat disimpannya barang. Uang seharusnya disimpan di mana? Di tempat tertentu sendiri kan, dompet atau di lemari atau di berkas atau di kotak-kotak, peti, biasanya gitu kan biasanya. Nah, berarti kalau ngambil dari situ pencurinya, potong tangannya. Paham? Tapi kalau dia naruhnya di halaman rumah, lupa terus itu, nah barakallahu fikum, berapa juta misalkan diambil, enggak dipotong tangannya, dilipat gandakan hukumannya kalau ketemu pencurinya. Fa idza lam nakun min hirzin, kalau seandainya pencurian tersebut tidak dari tempat menyimpannya harta, fala yajibu qat'us sariq, maka enggak wajib memotong tangan pencuri.
Li'anna tafrita min rabbil mal, dikarenakan di sini meremehkannya itu tafrit, bentuk peremehan, meremehkan, menyepelekan, enggak peduli, itu muncul dari pemilik harta. Kalau orang peduli dengan uangnya, hati-hati dengan uang, enggak mungkin dia naruh uang 500 juta di pagar. Paham ya? Berarti menunjukkan kelalaian dia gitu loh, enggak peduli dia. Uangnya banyak dia. Juragan apa kemarin? Juragan cilok ya. Luar biasa dia, uangnya banyak di mana-mana. Di Indonesia punya 800 cabang cilok. Paham ya? Luar biasa kan? Uang 500 juta itu enteng bagi dia, taruh di pagar sama dia. Berarti yang meremehkan siapa? Pemilik uangnya kan, diambil pencuri. Setelah itu ketahuan pencurinya, mau dipotong tangannya enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena bapak naruh uang di pagar gitu loh. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Dilipat gandakan, bayar 1 M pencurinya. Allahul musta'an. Itu contoh aja, dipahami baik-baik contoh ya. Nah, contoh itu bebas, yang penting paham. Lakin yudha'af 'alaihil ghurm, tapi dilipat gandakan apa? Dendanya atau hukumannya. Kama jaa fi dzalika hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa? Kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fiikum, wa inna ma yudha'af al-ghurm li'annahu saraqa min ghairi hizzin fa wujudul mani' wa huwa kaunul mal ghair mahruzin muni'a min al-qata', masyaallah. Tapi dilipat gandakan hukumannya dikarenakan dia mencuri bukan dari tempat menyimpan barang, maka adanya penghalang di sini. Apa penghalangnya? Wa huwa kaunul mal ghair mahruzin, yaitu keadaan harta tidak disimpan, muni'a min al-qata', maka dilarang untuk dipotong tangannya. Paham belum? Dilarang dipotong tangannya. Di sini kan berarti nyimpannya sembarangan orangnya. Allahul musta'an. Kita ambil satu lagi. Misalnya contohnya, saraka sarikun hulliyan. Ada pencuri mencuri perhiasan. Minal bait, dari rumah, dari suatu rumah ada pencuri mencuri perhiasan. Perhiasan itu apa saja contohnya? Bisa gelang, emas, cincin, kalung, paham ya? Mencuri perhiasan dari rumah mu'allaqan al-jidar, emasnya digantungkan di tembok. Kira-kira yang meremehkan, enggak peduli, pencurinya atau pemilik barangnya? Pemilik barangnya, emasnya naruh sembarangan. Emasnya ini bukan emas yang bisa dikatakan 15 karat, 24 karat. Beratnya bukan 3 gram, 5 gram, 100 kilo. Atau 1 kilo ya, 1 kilo. Berat sekali. Naruhnya sembarangan tadi naruhnya. Nah, kita lihat bagaimana biar tambah jelas. Fa hadza qad saraqa min ghairi mahirzin. Berarti di sini pencurinya mencuri bukan dari tempat menyimpannya barang. Karena menyimpan emas enggak sembarangan, biasanya di tempat tersendiri, kotak itu ya, di kotak atau di lemari dikunci. Kunci pun double. Paham ya? Nah, li'anna adh-dhahab la yuhraz. Nah, barakallahu fiikum, atau la yuharraz bimithli hadza, karena emas enggak disimpan dengan seperti ini, enggak digantungkan di tembok gitu. La budda an yakuna wara al-aghlaq al-wasiqah wa fis sanadiq. Biasanya emas itu pasti nyimpannya di balik aghlaq, di balik tempat-tempat yang tertutup, kuat, kemudian di balik apa? Kotak-kotak atau peti-peti biasanya. Nah, Allah musta'an. Kotak-kotak atau peti-peti, nah barakallahu fikum, nyimpannya seperti itu biasanya. Jadi jarang sekali orang nyimpan emas di tembok ditempelkan, jarang sekali. Ya mungkin ada yang lebih aman lagi, ya, rumahnya taruhlah lantainya granit, ya, ngambil bagian tengah atau bawah kursi, granitnya dibongkar, di situ ada kotak biasanya, ada kotak, kemudian ditaruh itulah emas-emas itu, pasang granit lagi, granit itu letaknya di bawah kursi, orang nggak ada yang tahu kan, nah seperti itu berarti tempat menyimpan. Nah kalau pencurinya kok ngambil dari situ, potong tangannya. Tapi kalau nyimpan di tembok, digantung tembok itu, tahun tembok, diambil pencurinya, enggak dipotong tangannya, tapi dilipat gandakan hukumannya. Paham ya? Kalau yang dia curi kok emasnya 50 gram misalkan, berarti dia menggantikannya berapa? 100 gram. Berapa kilo? Hah? Berapa kilo? 100 kilo. Hah? Enggak sampai 1 kilo berarti ya? Sampai 1 kilo 6. Itu berarti intinya dua kali lipat intinya ya, 2 kali lipat. Kita lihat sini. Kita selesaikan bawah itu ya, contohnya ini ya. Kata beliau,
Fa naqul hadza sariq la tuqta' yaduhu. Kita katakan pencuri ini enggak dipotong tangannya, li'annahu saraqa min ghairi hifdzin, karena dia mencuri bukan di tempat apa? Bukan di tempat menaruh barang berharga tadi. Walakin yudha'af 'alil ghurum, tapi hukumannya dilipat gandakan. Idza kana hadzal huli yusawi 10.000 riyal, kalau seandainya perhiasan ini harga setara dengan 10.000 riyal, ingat-ingat. 10.000 riyal itu enggak sembarangan, tinggal riyal mana dulu. Kalau riyal Saudi lebih mahal lagi. Riyal Yamani untuk saat ini anjlok, harganya turun. Paham ya? Tapi biasanya normalnya kalau real ya mungkin real Saudi lah di sini taruhlah. 10.000 real kalau harganya 10.000 real. Nadmanuhu 20.000. Berarti apa? Kita meminta tanggung jawab dia berapa ribu berarti? Kalau harganya 10.000 real, berarti berapa? 20.000 real. 1.000 real Saudi berapa juta kemarin? Kurang lebihnya 3,5 juta. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, ini kalau 10.000 bayangkan. Lumayan kan? Allah 2 kali lipatnya. Itu dimintai tanggung jawab. Wa idza kana al-huli mawjudan akhadnahu wa qulna 'alaika as'alaf. Nah, ini kapan ini kok dilipat gandakan? Kapan ini? Pencurinya kok disuruh ganti double? Kalau emasnya udah enggak ada. Paham ya? Pencurinya mencuri emas 1 kilo ditaruh di pagar rumah pemilik emas itu. Ambil sama dia. Begitu diambil, bawa keluar, jual emasnya. Dibelikan apa? Expander. Namanya mobil besar itu ya. Nah, barakallahu fiikum, sisa enggak kira-kira 1 kilo? Sisa enggak Abah kira-kira? 1 kilo emas dijual untuk beli mobil itu kira-kira sisa enggak kira-kira? Ya mungkin sisa, mobilnya bekas soalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, setelah itu dijual emas tadi. Berarti udah habis kan? Ketangkaplah pencurinya. Nah, antum yang nyuri tadi ya? Iya Pak, nyuri, ngaku dia. Paham ya? Ditangkap. Dimintai tanggung jawab berapa berarti? 2 berapa? 2 kilo kan yang curi 1 kilo emas. Kalau emasnya enggak ada, kalau emasnya masih ada diambil emasnya. Paham ya? Terus bagaimana? Kita lihat. Kalau emasnya masih ada, idza kana al-huli mawjudan, kalau perhiasan masih ada, akhadna, diambil emasnya tadi atau perhiasannya, wa qulna 'alaik as'alaf, tapi kamu tetap bayar 10.000. Belum? Nah, jadi bayarnya harga yang emas yang dicuri tadi itu. Atau harga perhiasan yang dicuri, tidak dilipatkan. Lau qala iqta'u yadi wa la ta'khudhu minni as'alaf. Kalau pencurinya mengatakan, "Wah, kalau gitu ya enggak mau, potong aja tanganku ini," katanya. Nah, kalau gitu enggak bisa nih, potong aja tanganku ini katanya. Potong aja tanganku ini, enggak usah ngambil dariku 10.000. Jadi pencurinya harus potong aja tangannya. Saya ngaku daripada bayar 10.000, potong aja tanganku itu loh. Pencurinya ngomong gitu. Bagaimana? Fa innana la naf'al dzalik. Kalau gitu tetap kita enggak mau. Enggak melakukannya. Kenapa enggak melakukannya? Li'annahu la yamlik an yaqta'a 'udwan min a'dha'i. Karena dia tidak berkuasa untuk memotong salah satu anggota daripada anggota badannya tadi. Summa inna hadzal 'udwa yuridu an yaj'alahu 'iwadan an mal. Kemudian apa setelah itu? Anggota badan atau anggota tubuh tadi, bagian tangan tadi itu yang dipotong tadi, dia menginginkan untuk apa? Untuk nanti dia minta dijadikan apa, penggantinya itu harta. Wal adami al-hur la yu'awwad anhu bimal. Sedangkan orang Bani Adam yang hur, yang merdeka, bukan budak, itu enggak boleh digantikan dengan uang. Kalau budak kan boleh diperjualbelikan. Kalau budak, tapi kalau merdeka seperti kita, itu enggak boleh diperjualbelikan. Paham ya? Diperdagangkan, enggak diperbolehkan. Wa lihadza naqul innal ladzina yabi'una a'dha'ahum kal kila akhta'u min wajhain. Ini yang terakhir. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka menjual bagian anggota tubuh mereka seperti ginjal. Paham ya? Paham ya? Dia punya ginjal masih bagus, karena dia butuh uang, dijual satu ginjalnya. Paham ya? Ada berapa ginjalnya dalam tubuh? Dijual satu ginjalnya. Wah, butuh uang ini. Hutangnya banyak, butuh uang, akhirnya dia ke rumah sakit, jual ginjalnya satu. Kalau dijual ginjalnya satu, secara kedokteran masih hidup enggak orangnya kira-kira? Masih juga tapi enggak normal kan? Tapi enggak normal kan? Dijual satu ginjal, enggak boleh, haram. Haram. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu keliru orang-orang yang menjual apa? Menjual sebagian anggota badannya, ginjalnya. Seperti apa? Seperti ginjalnya. Mereka keliru dari dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi pertama, naz'ul kilyah min abdanihim. Mencabut, memotong ginjal dari badannya, udah keliru. Menyakiti kan? Al-wajhul tsani, sisi yang kedua kelirunya, akhadha 'iwadan
Akhdhu 'iwadin anha, mengambil upah dari apa? Ginjal yang dipotong tadi, mengambil upah, maksudnya dijual. Ma'annaha juz'un minal hur la tuba'. Padahal ginjal tadi itu bagian dari orang yang merdeka. Orangnya bukan budak. Orang yang merdeka diambil, dijual. Yang mana apa? Anggota tubuh orang yang merdeka itu enggak diperjualbelikan. Dua sisi itulah dikatakan mereka keliru. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya, enggak boleh ya. Kalau bukan ginjal boleh enggak? Bukan ginjal. Ya, utangnya banyak kemudian terpaksa dijual apa? Satu jarinya. Yang bagian kelingking lah dijual. Laku 50 juta misalkan. Ditawar 50 juta kelingking. Paham ya? Boleh enggak? Enggak boleh juga. Jadi bukan berarti kalau selain ginjal boleh enggak. Ginjal juga enggak boleh, selain ginjal juga enggak boleh. Kalau yang dijual kuku, paham ya? Kuku-kukunya dijual, dikumpulin satu kresek itu kemudian dijual untuk ngasih makan ikan. Paham ya? Nah, kira-kira boleh enggak kalau kukunya? Kuku. Kuku. Ya, pada asalnya selama itu anggota tubuh jangan dijual belikan. Kasihkan aja dalam kuku untuk apa? Kasihkan bismillah. Paham ya, orang minta misalkan untuk kasih makan ikan. Allahumma musta'an, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.